Dari kehidupan sulit menjadi pelita harapan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda sahabat Ainun. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya. Kali ini Ainun akan membawakan cerita tentang Fitri. Di tengah badai fitnah dan kesulitan yang hampir meruntuhkan segalanya, Fitri, seorang yatim piatu penuh tekad, berjuang membuktikan bahwa ketulusan dan kerja keras mampu mengalahkan kebencian. Dari luka dan air mata itu, ia akhirnya meresmikan Rumah Sehat Cahaya Hati, rumah sakit sosial yang menjadi pelita bagi jiwa-jiwa yang dulu senasib dengannya, membuktikan bahwa harapan sejati selalu lahir dari kegelapan terdalam. Sebelum Ainun lanjut, absen yuk Bunda, dari kota mana saja? Dan buat yang sudah like, komen dan subscribe semoga rezekinya dilancarkan ya. Yuk, langsung saja kita mulai kisahnya. Hujan turun sejak sore, deras dan tak kunjung reda. Langit menggelap lebih cepat dari biasanya, seolah ikut berkabung atas tragedi yang terjadi di desa kecil itu. Air menggenangi halaman, dan suara gemuruh petir memantul dari lereng bukit, mengguncang langit malam. Di balik dinding rumah reot yang terbuat dari anyaman bambu, seorang gadis kecil duduk memeluk lututnya. Kakinya kotor, bajunya tipis dan basah karena kehujanan, rambutnya lepek menempel di pipi. Ia menggigil bukan hanya karena dingin, tetapi karena hatinya seperti kehilangan arah. Namanya Fitri. Usianya baru 10 tahun, tetapi malam ini, ia merasa seolah telah hidup 100 tahun dalam kesedihan yang berat. Hari itu seharusnya seperti hari biasa. Fitri pulang dari sekolah sambil berlari kecil, membawa nilai ulangan yang bagus. Ia ingin segera menunjukkan pada ayah dan ibunya, dua orang yang selalu tersenyum hangat menyambutnya di beranda rumah, dengan pelukan dan kecupan hangat di kening. Namun, yang ia temukan bukan tawa, bukan pelukan, melainkan tangis para tetangga dan suara jeritan yang membuat jantungnya nyaris berhenti. "Ibumu, ayahmu kecelakaan, enduk," kata salah satu tetangga dengan suara tercekat. Dunia Fitri seketika runtuh. Ia tak mengerti bagaimana tubuh ayah dan ibunya bisa terbujur kaku di balai warga. Ia tak mengerti bagaimana satu hari yang biasa bisa berubah menjadi mimpi buruk yang tak ada habisnya. Kecelakaan itu begitu mendadak. Mobil yang ditumpangi orang tuanya tergelincir saat hujan, ditabrak dari samping oleh truk yang melaju kencang. Tubuh mereka hancur. Tak ada waktu untuk berpamitan. Tak ada pelukan terakhir. Pemakaman berlangsung cepat. Hujan membasahi tanah merah yang baru digali. Fitri berdiri mematung, menggenggam payung kecil pemberian tetangga, sendirian di tengah kerumunan. Tak satu pun kerabat dekat yang datang, selain Makyati, adik dari ibunya, yang selama ini tinggal di desa sebelah. Fitri tidak pernah akrab dengannya. Bahkan, selama orang tuanya masih hidup, Makyati nyaris tak pernah datang kecuali saat lebaran. Itu pun dengan wajah masam dan suara tinggi yang selalu memarahi ibunya karena dianggap terlalu lembek mendidik Fitri. Setelah liang lahat ditutup dan semua orang mulai meninggalkan makam, Makyati hanya menarik lengan Fitri kasar dan berkata, "Kamu ikut aku. Gak ada yang bisa rawat kamu lagi." Begitulah Fitri kehilangan segalanya dalam sehari. Orang tuanya, rumahnya, dunianya. Rumah Makyati sangat berbeda dari rumah yang selama ini Fitri tinggali. Jauh lebih sempit, lebih gelap, dan lebih dingin. Atapnya bocor, tikus-tikus sering berkeliaran di dapur, dan hanya ada satu lampu minyak yang menyala redup di ruang utama. Tidak ada pelita yang menerangi hatinya. Tidak ada tempat yang bisa disebut rumah. Di rumah itu, Fitri bukan dianggap sebagai anak, melainkan beban. Setiap pagi ia dibangunkan sebelum ayam berkokok, disuruh mengambil air dari sumur, menyapu halaman yang penuh lumpur, dan mencuci piring-piring yang kotor dari malam sebelumnya. Jika ia lambat sedikit, cubitan atau tamparan akan mendarat di pipinya. "Jangan manja, mau makan gratis aja banyak tingkah," teriak Makyati suatu pagi ketika Fitri terlambat bangun karena semalaman menangis diam-diam. Setiap hari seperti itu. Hari-hari yang keras, dingin, tanpa kasih sayang.
Kadang Fitri mencuri waktu untuk membuka lipatan kecil di bawah tikarnya, tempat ia menyembunyikan satu-satunya harta yang ia punya, foto usang ayah dan ibunya. Ia akan memandangi wajah mereka diam-diam, menggigit bibir agar tak menangis terlampau keras. "Aku kangen," bisiknya lirih. "Aku kangen ibu. Aku kangen bapak." Namun air mata tak mengubah kenyataan. Ia tetap harus hidup di rumah tanpa pelita, bersama seorang bibi yang hanya mengenal kata kasar dan kerja tanpa henti. Meski begitu, Fitri tidak menyerah. Ia tetap berangkat ke sekolah setiap hari, meskipun bajunya hanya satu, dan robek di bagian bawah. Sepatunya sudah terlalu kecil, membuat kakinya lecet-lecet. Tapi ia selalu datang lebih awal, duduk paling depan, dan memperhatikan pelajaran dengan seksama. Para guru menyayanginya. Bu Rini, guru kelasnya, pernah memanggilnya ke kantor dan membelikan Fitri sepasang sepatu bekas milik anaknya. "Kamu anak pintar, Fitri. Terus belajar. Ya, ibu percaya kamu bisa jadi dokter, seperti yang kamu ceritakan dulu," ucapnya lembut. Fitri hanya mengangguk, menahan tangis. Itu kali pertama setelah sekian lama seseorang mengucapkan kata-kata yang menghangatkan hatinya. Tapi begitu pulang ke rumah, sepatunya malah disita oleh Mak Yati. "Enak aja kamu dapat gratisan. Apa guru kamu nggak tahu kamu harus bantu kerjaan rumah? Mau jadi dokter? Cermin dulu diri kamu itu siapa?" hardik Mak Yati sambil melempar sepatunya ke gudang. Malam itu, Fitri tidur dengan kaki dingin dan hati yang lebih dingin. Tapi di dalam gelap itu, ia menatap langit-langit rumah dan berbisik dalam hati, "Aku nggak akan berhenti. Aku nggak akan jadi seperti yang mereka pikir. Aku akan jadi dokter, Bu, Pak. Demi kalian. Demi semua anak yang tak punya siapa-siapa." Begitulah awal langkah seorang gadis kecil di jalan sunyi dan berduri. Dunia tak memberinya banyak pilihan. Ia kehilangan pelita sejak kecil. Tapi di dalam dadanya, perlahan-lahan tumbuh cahaya kecil. Cahaya harapan. Cahaya impian. Cahaya cinta yang diwariskan oleh dua orang yang kini sudah tiada, namun tak pernah benar-benar pergi dari hatinya. Dan dari rumah tanpa pelita itulah, kisah Fitri dimulai. Fitri menatap wajahnya di genangan air yang tergenang di halaman sekolah. Rambutnya kusut dan digerai sembarang. Seragam putihnya telah menguning dan tampak longgar, seperti warisan lama yang sudah entah berapa tangan memakainya. Sepatunya bolong di bagian kanan, dan tasnya hanya kantong plastik bekas toko beras. Tapi langkahnya tetap mantap memasuki gerbang sekolah. Itu hari pertama Fitri masuk SMP. Gedung sekolah itu lebih besar dari SD-nya dulu, tapi hawa di dalamnya lebih menusuk. Bukan karena cuaca, melainkan karena pandangan mata dan bisik-bisik yang langsung menyambutnya seperti angin dingin yang mencibir. "Itu anak siapa sih? Lihat deh sepatunya, kayak dipungut dari tempat sampah. Ya ampun, tasnya plastik. Hahaha. Jangan dekat-dekat. Nanti ikut miskin." Fitri menunduk. Ia tahu suaranya siapa-siapa itu. Beberapa adalah anak-anak dari keluarga guru, pedagang pasar, bahkan perangkat desa. Wajah-wajah yang dulu ia kenal di kampung saat mereka bermain bersama. Tapi sekarang semua berbeda. Mereka tertawa di balik seragam rapi dan sepatu baru, sementara ia berdiri sendirian di tepi koridor, mencoba menyembunyikan luka di dadanya yang terus bertambah tiap hari. Setiap pagi, ia selalu duduk di pojok kelas, berharap tak ada yang memperhatikannya. Tapi nyatanya, perhatian itu datang seperti duri yang disengaja ditusukkan. Di buku tulisnya kadang ada coretan yang menghina. Di bangkunya pernah dilempar bekas bungkus nasi. Suatu kali, saat ia menang lomba ranking nilai di kelas, ada yang mencoret papan tulis dengan tulisan besar, "Miskin tapi sok pinter." Namun Fitri tidak pernah membalas. Ia hanya diam, mencatat, dan terus belajar. Setiap malam, meski hanya diterangi lampu minyak yang redup dan harus mencuci baju sendiri, ia tetap membaca.
Buku-buku pinjaman dari perpustakaan menjadi hartanya yang paling berharga. Kadang ia harus menulis di sisa kertas bekas bungkus roti. Tapi semua itu tidak memadamkan semangat dalam dadanya. Satu-satunya tempat di mana Fitri merasa sedikit aman adalah di ruang guru, tepatnya di sisi meja seorang wanita yang sangat ia hormati, Bu Rina. Bu Rina adalah guru bahasa Indonesia, berusia sekitar 40-an, mengenakan kacamata tipis dan berhijab sederhana. Ia memiliki suara lembut, tapi penuh wibawa. Sejak awal tahun ajaran, Bu Rina sudah memperhatikan Fitri. Ia melihat cara Fitri mencatat, rapi, tekun, dan cepat menangkap pelajaran. Ia melihat mata yang meski lelah, tapi menyala saat mendengar pelajaran baru. Dan ia melihat luka yang tidak terlihat, luka yang hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang pernah menjadi asing di tengah keramaian. Fitri, ikut ibu ke ruang guru. Ya, ujar Bu Rina suatu siang, usai jam pelajaran selesai. Anak-anak lain langsung ramai. Duh, dimarahin tuh. Terlalu rajin sih. Hahaha. Fitri menunduk dan mengikuti Bu Rina tanpa kata. Di ruang guru, Bu Rina menyodorkan sebuah buku. Bukan buku pelajaran, tapi novel lama yang sudah usang. Judulnya Laskar Pelangi. Ibu pikir kamu akan suka buku ini, kata Bu Rina sambil tersenyum. Ceritanya tentang anak-anak miskin yang tak pernah menyerah mengejar pendidikan. Fitri menatap buku itu lama, lalu menggenggamnya seolah itu emas. Terima kasih, Bu. Suaranya nyaris tak terdengar. Dan satu lagi, kata Bu Rina sambil menatapnya dalam. Kamu pintar, Fitri. Bukan hanya karena nilai, tapi karena kamu tidak membiarkan luka membuatmu lemah. Kamu bisa tumbuh jadi besar, asal kamu terus percaya, dan jangan dengarkan cemoohan itu. Untuk pertama kalinya sejak orang tuanya meninggal, Fitri merasakan pelukan hangat yang bukan dari darah dagingnya. Bu Rina merangkulnya, membiarkan gadis itu menangis pelan di bahunya. Tak banyak kata, hanya keheningan yang diisi oleh rasa aman yang sangat langka bagi Fitri. Sejak hari itu, Fitri jadi lebih kuat. Meski cemoohan tetap ada, ia belajar mengabaikan suara-suara sumbang itu. Ia mengubah luka menjadi bahan bakar, mengubah kesepian menjadi ruang berpikir. Ia tak pernah balas membenci. Ia hanya terus melangkah. Diam-diam, ia menulis puisi, mencatat mimpi, dan membaca lebih banyak lagi. Setiap ujian, ia selalu meraih nilai tertinggi. Guru-guru mulai mengenalnya. Namanya disebut sebagai murid teladan. Tapi tetap saja, di mata sebagian teman, kemiskinan lebih mencolok dari prestasi. Suatu hari, saat pembagian rapor, wali kelas berkata di depan orang tua murid, anak dengan nilai tertinggi semester ini adalah Fitri. Ruang kelas hening sejenak, lalu ramai dengan bisik-bisik. Bu Rina yang duduk di barisan guru hanya tersenyum lebar dan menepuk tangannya paling awal. Fitri berdiri perlahan, berjalan ke depan dengan kepala tertunduk. Ia menerima rapor dari wali kelas, lalu membungkuk hormat. Ia tahu tidak ada yang menunggunya di belakang. Tidak ada orang tua yang tersenyum bangga. Tidak ada pelukan atau ucapan selamat. Tapi Bu Rina berdiri, menghampirinya, lalu memegang pundaknya. Ibu bangga, bisiknya. Dan itu lebih dari cukup. Malam itu, di rumah gubuk Makyati yang masih bocor, Fitri membuka rapornya sendirian. Nilai sempurna. Juara 1. Tapi saat Makyati melihatnya, yang keluar bukan pujian. Percuma nilai bagus kalau tetap miskin. Nggak bisa beli beras cuma modal pinter. Fitri menahan napas. Ia tahu, ia tidak akan pernah mendapatkan pengakuan dari bibinya. Tapi ia sudah berhenti berharap. Ia hanya menatap langit malam dari celah dinding rumah. Langit yang gelap, tapi selalu ada bintang kecil berkedip, seolah berkata, kamu tidak sendiri. Bu, Pak, aku belum sampai. Tapi aku sedang menuju ke sana. Tolong lihat aku dari atas sana, aku janji, aku akan terus berjuang.
Dan malam itu, Fitri kembali tidur dalam dingin. Tapi di dadanya, api kecil tetap menyala. Semakin kuat, semakin besar. Api yang tidak bisa dipadamkan oleh hinaan, kemiskinan, atau ketidakpedulian siapapun. Karena di antara cemoohan, Fitri memilih tumbuh. Diam-diam, dalam senyap, menuju impian yang besar. Hari itu langit biru bersih. Burung-burung kecil melintas bebas di atas halaman sekolah menengah atas yang megah di pinggir kota. Di antara keramaian siswa-siswi yang bersorak gembira menyambut kelulusan, berdirilah seorang gadis dengan wajah tenang namun mata sembab. Di tangannya tergenggam selembar kertas fotokopi, surat kelulusan dengan cap resmi dan nilai-nilai yang menakjubkan. Hampir semuanya sempurna. Nama Fitri terpampang jelas di bagian atas sebagai lulusan terbaik tingkat sekolah. Namun tak ada selebrasi. Tak ada peluk bahagia. Tak ada foto keluarga. Tak ada bunga. Ia hanya diam di pojok halaman sekolah, memeluk tas lusuhnya, menyaksikan dari jauh teman-teman seangkatannya yang dipeluk orang tua mereka, memamerkan piagam kelulusan, dan berbicara riuh soal universitas mana yang akan mereka tuju. Anak beasiswa itu pasti keterima di kampus negeri. Kalau aku di swasta aja, penting bisa bayar penuh. Fitri tuh dapat beasiswa enggak, ya? Tapi dia kan miskin banget, kuliah di mana dia? Bisik-bisik itu mengiris, meski diucapkan tanpa maksud jahat. Tapi Fitri tahu, kenyataan itu jauh lebih menyakitkan daripada cemoohan. Ia memang tidak punya uang. Dan beasiswa, sebanyak apapun jenisnya, tetap butuh biaya pendaftaran, ongkos tes, transportasi ke kota, dan seragam. Semua itu bukan sekadar angka. Itu dinding beton bagi gadis yatim piatu dari desa seperti dirinya. Hari-hari setelah kelulusan berjalan lambat seperti hujan yang tak kunjung reda. Fitri mulai bekerja sebagai penjaga toko kelontong kecil milik Pak Ahmad, tetangganya yang agak tua tapi baik hati. Ia digaji 25.000 per hari, cukup untuk makan seadanya dan menabung recehan demi impiannya. Pagi hingga sore ia menjaga toko, mencatat pengeluaran masuk keluar barang, membersihkan rak, dan melayani pembeli. Setelah maghrib, ia menyulap ruang tamu rumah Makyati menjadi kelas belajar kecil untuk anak-anak tetangga. Ia memasang tulisan tangan sederhana di depan rumah. Les membaca dan menulis. Gratis untuk anak yatim. Beberapa anak datang. Ada yang masih belepotan membaca, ada pula yang hanya ingin mendengar cerita-cerita inspiratif yang Fitri bacakan dari buku-buku pinjaman. Fitri mengajar dengan sabar, seperti pernah diajari oleh Bu Rina. Ia merasa sedikit hidup kembali saat bisa berbagi ilmu. Namun, di balik jendela dan pagar rumah-rumah sekitar, suara-suara sinis terus bergema. Pura-pura jadi guru, padahal nggak kuliah. Ngajar anak orang tapi anak sendiri entah kapan bisa punya. Wah, anak pintar nggak ada duit, ya akhirnya buka warung ilmu. Haha. Dan yang paling tajam datang dari tetangganya sendiri, Bu Ramlah, seorang janda pemilik warung nasi yang merasa anaknya dulu disaingi Fitri di sekolah. Pinter-pinter buat apa? Kalau ujungnya cuma jaga toko sama ngasih les murahan. Lagian, siapa juga yang mau percaya pelajaran dari anak yatim gak jelas itu? Ucapan itu didengar langsung oleh Fitri ketika ia lewat membawa buku catatan. Langkahnya sempat terhenti, tapi ia tak menoleh. Ia menatap lurus ke depan, menggenggam erat bukunya, lalu melangkah lagi. Satu langkah demi satu langkah. Sekuat mungkin menahan air mata agar tak jatuh di jalanan. Malam harinya, ia duduk di sudut kamar yang sempit, menatap langit dari celah dinding yang bolong. Malam itu bintang tak bersinar. Langit tampak retak, seperti hatinya. Apakah impianku terlalu besar? Bu? Pak? Gumamnya lirih. Apakah aku harus menyerah sekarang? Tapi bayangan senyum ibu, suara tawa ayah, dan kenangan Bu Rina yang memeluknya, menghapus keraguan itu perlahan. Ia mengeluarkan celengan plastik berbentuk ayam, tabungannya selama hampir 5 bulan. Isinya belum cukup,
Tapi setiap receh di dalamnya adalah bukti tekadnya. Ia menyusun rencana, ikut ujian mandiri di universitas negeri, dengan harapan bisa mendapat beasiswa penuh. Ia akan pinjam ongkos ke Pak Ahmad. Ia sudah siapkan surat permohonan keringanan dari sekolah. Ia tahu, jalannya masih panjang. Tapi ia juga tahu, berhenti bukan pilihan. Beberapa minggu kemudian, ketika matahari belum terbit, Fitri berangkat ke kota seorang diri. Dengan hanya membawa bekal nasi bungkus dan air putih, ia naik bus tua yang menderu perlahan meninggalkan desa. Di dalam bus, ia duduk di pojok, menatap jendela. Langit fajar mengintip malu dari ufuk timur. Langit itu mungkin pernah retak, pikirnya, tapi retakan itu bukan akhir. Mungkin itu jalan cahaya masuk ke dalam. Dan Fitri, meski luka, meski lelah, tetap memilih berjalan menuju cahaya itu. Langkah kaki Fitri menggema di lorong kampus Fakultas Kedokteran. Gedung tinggi berlapis marmer, laboratorium modern, dan mahasiswa-mahasiswa berpenampilan necis tampak seperti dunia yang begitu asing baginya. Ia mengenakan kemeja putih lusuh yang dijahit ulang di bagian bahu dan celana kain peninggalan anak tetangga yang sudah kuliah lebih dulu. Ranselnya, yang ia beli di pasar loak, tampak kontras dengan koper-koper mahal dan tas kulit yang ditenteng teman-teman seangkatannya. Namun Fitri tetap tegak berdiri. Di genggamannya ada berkas resmi, beasiswa penuh untuk jurusan kedokteran di universitas negeri ternama. Mimpinya mulai punya wujud, tapi jalan untuk mencapainya ternyata lebih licin dan berduri dari yang pernah ia bayangkan. Hari-hari pertama perkuliahan tak seindah yang ia impikan. Fitri kembali menjadi bulan-bulanan. Bukan karena ia bodoh, justru sebaliknya. Di setiap diskusi, ia selalu menjadi yang paling siap. Di setiap kuis mendadak, nilainya selalu tinggi. Ia hafal anatomi dalam minggu pertama, menguasai istilah Latin yang membuat dosen kagum, dan sering jadi rujukan teman-teman untuk bertanya. Namun keberhasilannya menjadi sumber iri. Terutama bagi satu orang, Clara Wijaya, putri pengusaha alat medis terbesar di kota, berwajah cantik, selalu beraroma parfum mewah, dan punya ribuan pengikut di media sosial. Clara terbiasa menjadi pusat perhatian. Ia tidak terima ada gadis miskin dengan sepatu bolong yang berani mengalahkannya. Kasian, ya. Kayaknya dosen suka sama dia karena dia murid beasiswa, kata Clara suatu hari sambil tertawa kecil di antara gerombolan teman-temannya. Atau mungkin dia punya strategi khusus. Siapa tahu pura-pura polos tapi penuh taktik, timpal seorang lagi. Taktik menundukkan dosen. Maksudnya? Mereka tertawa ramai. Fitri mendengarnya, tentu saja. Ia hanya menunduk, tapi hatinya mengencang. Ia tahu, masa-masa sekolah dulu akan terulang. Tapi kali ini cemooh itu datang dari orang-orang yang lebih pintar dalam merendahkan tanpa terlihat kejam. Mereka tertawa sambil tersenyum, memuji sambil menyindir, berbicara manis tapi menusuk. Fitri menjauh. Ia lebih banyak duduk di pojok ruang belajar, menyalin catatan dengan teliti. Ia menolak ajakan nongkrong, tak pernah hadir di pesta kampus, dan tak punya media sosial. Saat semua sibuk foto dengan jas lab baru, Fitri sedang mencuci jas pinjaman dari senior lama. Namun di balik kesendiriannya, ia menyerap semua ilmu seperti spons. Ia membaca buku lebih banyak dari yang diwajibkan. Ia begadang bukan untuk pesta, melainkan untuk memahami patofisiologi, farmakologi, dan anatomi. Hingga suatu hari, saat sesi praktikum anatomi, Fitri menunjukkan pemahaman luar biasa saat menjelaskan struktur pembuluh darah. Dosen pun memujinya terang-terangan di depan kelas. Salah satu mahasiswa paling teliti yang saya pernah bimbing. Bagus, Fitri. Clara, yang berdiri tak jauh, menggertakkan giginya. Setelah kelas, ia mendatangi Fitri di lorong toilet wanita, saat tidak ada orang. Kamu pikir kamu bisa ngalahin aku cuma karena bisa sebut nama-nama tulang? Katanya sinis. Fitri terkejut, tapi tetap tenang. Aku tidak sedang berlomba dengan siapapun.
Aku cuma mau belajar. Clara mendekat, suaranya seperti bisikan beracun. Tempatmu bukan di sini. Kamu itu dari mana? Dari desa kumuh? Lihat sepatumu. Lihat bajumu. Ini bukan tempat untuk orang seperti kamu. Kampus ini tempat anak-anak terpilih, bukan kutu buku miskin yang berharap jadi pahlawan. Fitri tidak menjawab, tapi di matanya tidak ada gentar. Ia hanya berkata pelan, justru karena aku tahu dari mana aku berasal, aku tidak akan menyerah. Bukan kamu yang tentukan aku layak atau tidak. Malam itu Fitri menangis. Bukan karena hinaan Clara, tapi karena lelah menahan semuanya sendiri. Ia tidak punya siapa-siapa di kota ini. Ia tinggal di kamar kos sempit di belakang pasar, tidur di kasur tipis, dan makan mie instan 4 hari berturut-turut. Tapi ia juga tahu, menangis bukan kelemahan, menangis adalah jeda agar esok bisa kembali melangkah. Ia menulis di buku hariannya, "Hari ini aku dipermalukan lagi. Tapi aku tahu, bukan penampilan yang menyelamatkan nyawa. Ilmu dan ketulusanlah yang menyelamatkan orang sakit. Dan aku ingin menjadi dokter, bukan selebriti." Beberapa minggu kemudian, kampus mengadakan lomba karya tulis ilmiah nasional. Tema, teknologi dan kesehatan di daerah terpencil. Fitri mendaftar diam-diam, menyusun proposal berdasar pengalamannya melihat banyak anak desa mati karena terlambat dibawa ke puskesmas. Ia menulis dengan air mata dan kenangan tentang ayahnya yang tak tertolong saat kecelakaan dan ibunya yang meninggal karena terlambat ditangani. Ia menulis dengan jujur. Beberapa hari sebelum pengumuman lomba, Clara mengejeknya di depan kantin. "Kamu ikut lomba juga, Fit? Tapi hati-hati ya, jangan malu sendiri pas lihat pengumuman." Tapi saat pengumuman resmi ditempelkan di papan fakultas, nama Fitri Nurhaliza tercantum sebagai juara 1 nasional. Kampus gempar. Dosen-dosen memberi selamat. Nama Fitri disebut dalam berita kampus dan media lokal. Beberapa mahasiswa yang dulu mencibir, mulai mendekat. Clara diam, wajahnya pucat, dan untuk pertama kalinya tidak berkata apa-apa. Fitri hanya tersenyum tipis. Kemenangan itu bukan untuk membalas, melainkan untuk meyakinkan dirinya sendiri, bahwa perjuangannya tidak sia-sia. Tapi jalan belum selesai. Masih banyak semester, masih banyak rintangan. Klinik, koas, ujian berat, praktik lapangan, dan tekanan mental. Tapi Fitri sudah belajar satu hal. Ia tak bisa menghentikan orang lain mencemooh, tapi ia bisa memilih untuk tidak menghentikan langkahnya. Langit mungkin masih penuh awan, tapi di baliknya, Fitri percaya ada cahaya yang menanti. Dan ia akan terus mendaki, meski jalannya terjal dan menyakitkan. Hari itu langit tampak sendu. Awan-awan menggantung rendah di atas atap Rumah Sakit Umum Harapan Bunda, tempat Fitri menjalani masa koas pertamanya. Wajah-wajah lelah para pasien di ruang IGD, aroma antiseptik tajam, dan suara tangis bayi dari bangsal bersalin menjadi irama baru dalam hari-harinya. Ia mengenakan jas putih dengan bordir kecil bertuliskan, "Koas, FK Unri", yang ia jahit sendiri agar tak terlepas. Jas itu kebesaran, tapi ia memakainya dengan penuh hormat, seakan sedang mengenakan kehormatan hidupnya. Fitri tiba paling pagi, bahkan sebelum satpam sempat membuka gerbang utama. Ia bersih-bersih, mengecek alat, mencatat jadwal, membantu mengangkat pasien masuk ruang periksa. Bukan karena disuruh, tapi karena ia ingin. Setiap orang yang ia tolong mengingatkannya pada ibunya yang dulu terlambat ditangani. Pada ayahnya yang tak tertolong karena ambulans terlalu lama datang. Namun tidak semua orang memandang niat baiknya sebagai ketulusan. Pagi itu, suasana bangsal mendadak gaduh. Seorang perawat berlari tergopoh dari ruang gudang peralatan, wajahnya tegang. "Beberapa alat endoskopi hilang," serunya. Semua koas dan perawat diperiksa. Tas mereka digeledah satu persatu oleh petugas keamanan rumah sakit. Fitri berdiri diam,
pasrah saat ranselnya dibongkar. Di dalamnya hanya ada buku anatomi lusuh, kotak makan, dan 2 lembar salinan jadwal jaga. Tapi tiba-tiba seseorang berteriak, Itu alat endoskopi di bawah kasur kosnya." Seorang satpam muncul, membawa kotak hitam kecil dari kamar kos Fitri. Kepala ruangan segera memanggil pihak fakultas. Suasana tegang. Mata-mata mencurigai Fitri. Perawat berbisik-bisik. Beberapa dokter muda menggeleng dengan ekspresi iba. Dan dari belakang lorong, berdiri Clara. Tangannya terlipat, senyumnya tertahan. Ia melirik Fitri seolah mengatakan, "Kau sudah kalah." Fitri ditarik ke ruang kepala rumah sakit. Di sana, duduk seorang pria berumur 40-an dengan mata tajam dan wajah tegas. Dr. Yuda, dokter senior yang selama ini hanya ia lihat dari jauh. Dikenal keras, galak, tapi sangat dihormati. "Fitri Nurhaliza?" tanyanya, matanya menelisik. "Iya, Dok." Suara Fitri nyaris tak terdengar. "Bisa kamu jelaskan kenapa alat rumah sakit bisa ditemukan di tempat tinggalmu?" Fitri membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Ia tidak tahu. Ia benar-benar tidak tahu. Ia tidak pernah memegang alat itu tanpa izin. Ia bahkan tak tahu alat endoskopi bisa dilepas dan dibawa. Saya tidak tahu, Dok. Saya tidak pernah. Saya tidak mencurinya." Tapi di mata para petugas, pembelaan itu terdengar biasa. Klise. Proses investigasi internal dimulai. Fakultas mengirim surat pemanggilan. Beberapa dosen kecewa. Nama Fitri nyaris dicoret dari daftar rotasi jaga. Namun 2 hari kemudian, kejadian yang tak terduga membalikkan segalanya. CCTV di lorong gudang diperiksa ulang oleh bagian IT rumah sakit. Dalam rekaman yang agak buram tapi cukup jelas, terlihat sosok berjas putih menyelinap ke gudang saat malam. Bukan Fitri, tapi seseorang dengan rambut panjang, tubuh tinggi, dan tas punggung berwarna ungu muda, tas yang sama seperti milik Clara. Namun tidak ada konfrontasi terbuka. Clara punya pengaruh besar. Ayahnya adalah penyumbang tetap rumah sakit. Maka kasus itu diselesaikan diam-diam. Hanya pihak tertentu yang tahu kebenarannya. Tapi cukup untuk menyelamatkan Fitri. "Kalau kamu mau melapor balik, saya dukung," kata Dr. Yuda di ruangannya. Fitri menggeleng. "Saya tidak ingin balas dendam, Dok. Saya hanya ingin tetap bisa belajar." Dr. Yuda menatapnya lama. Lalu menghela napas dan tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya. "Kamu berbeda. Kamu tahu kenapa aku percaya kamu tidak bersalah sejak awal?" tanyanya. Fitri menatapnya, ragu. "Karena sejak minggu pertama kamu datang, kamu selalu datang sebelum waktunya, membantu tanpa disuruh, dan mencatat hal-hal yang bahkan dokter lain lupa. Orang yang seperti itu, yang menghormati jas ini dengan sungguh-sungguh, tidak akan mengotori martabatnya dengan mencuri." Fitri menunduk, menahan tangis. Kata-kata itu seperti oase di padang tandus luka. Mulai hari itu, Dr. Yuda menjadi mentor tak resmi bagi Fitri. Ia sering mengajak Fitri ikut ke ruang operasi, berdiskusi kasus, bahkan menitipkan buku-buku referensi tua miliknya. Di mata dokter-dokter lain, Fitri mulai dipandang. Tidak lagi sebagai anak miskin yang kebetulan cerdas, tapi sebagai calon dokter sejati. Namun di balik semua itu, dendam Clara tumbuh makin dalam. Suatu malam, setelah shift jaga, Fitri pulang ke kosannya yang sempit. Di depan pintu, ia menemukan amplop lusuh. Isinya hanya satu kalimat. "Langkahmu terlalu jauh. Hati-hati." Fitri membacanya berulang-ulang. Tangannya gemetar. Tapi ia kemudian membakar kertas itu. Ia tahu, jika ia berhenti sekarang, semua luka dan tangisnya akan sia-sia. Di tengah luka, tetap ada harapan. Di antara fitnah, tetap ada cahaya. Di ruang sempit dan bau disinfektan, Fitri tetap merawat pasien dengan hati.
Ia membacakan doa di telinga pasien tua yang koma. Ia menyuapi anak kecil yang kehilangan ibunya karena tumor. Ia menulis laporan dengan rapi dan menghafal semua nama pasien di bangsalnya. Karena bagi Fitri, menjadi dokter bukan soal jabatan, bukan soal gelar, tapi tentang hadir untuk mereka yang paling tak berdaya, seperti dirinya dulu saat kehilangan segalanya. Dan pada akhirnya, luka yang tak membunuhnya justru menguatkannya. Hawa pagi di ruang ujian praktek klinik terasa begitu menyesakan. Jantung Fitri berdebar keras saat ia mengenakan jas putihnya, menyiapkan semua alat medis di meja ujian. Hari ini adalah momen yang menentukan. Ujian praktek yang akan menentukan kelulusannya dari tahap koas dan kelayakannya melanjutkan perjalanan menjadi dokter. Ia sudah mempersiapkan diri selama berminggu-minggu, mengulang teknik dasar pemeriksaan, latihan mengambil sampel darah, dan simulasi konsultasi pasien dengan penuh ketelitian. Namun, di tengah ketegangan itu, Fitri tidak tahu bahwa Clara sedang menyusun rencana licik untuk menjatuhkannya. Saat Fitri tengah melakukan pemeriksaan pada pasien simulasi, seorang instruktur yang berpura-pura sakit, tiba-tiba peralatan steril yang sudah disiapkannya beberapa jam sebelumnya ditemukan rusak. Jarum suntik yang semestinya steril sudah terkontaminasi, alat pengukur tekanan darah bocor, dan bahkan catatan-catatan pentingnya hilang dari meja. Fitri panik. Ia mencoba mengatasinya, tapi instruktur memberi tanda kurang puas. Ia terlihat kecewa dan menyatakan ada kesalahan prosedur yang fatal. Fitri menjelaskan sebisanya, namun ujian tetap dinyatakan gagal. Saat pengumuman hasil ujian, Fitri berdiri di tengah ruang kelas besar, mendengar namanya dipanggil dengan status gagal. Sebuah hantaman keras yang membuatnya hampir roboh. Hatinya terasa remuk. Semua kerja keras, harapan, dan impiannya seakan runtuh dalam sekejap. Ini pasti kesalahan, bisik hatinya. Tapi bagaimana membuktikan? Beberapa hari berlalu, Fitri berusaha mengajukan banding, mengumpulkan bukti-bukti. Namun Clara dan kelompoknya menutup rapat pintu dan telinga, menyebar rumor bahwa Fitri hanya gagal karena tidak mampu bersaing. Fitri makin terisolasi, bahkan beberapa teman yang dulu simpatik mulai menjauh. Ia merasa dunia runtuh di sekelilingnya. Di masa-masa tergelap itu, Fitri hampir menyerah. Ia mulai mempertanyakan apakah semua perjuangannya selama ini memang layak. Apakah ia pantas menjadi dokter? Apakah mimpi itu terlalu jauh untuk digapai? Namun, di tempat lain, di panti asuhan kasih ibu, ada sekelompok anak yatim yang selalu menunggu kehadirannya setiap Sabtu. Fitri sudah menjadi relawan di sana sejak lama, membantu mereka belajar dan menghibur mereka dengan cerita-cerita penuh harapan. Malam itu, ketika Fitri duduk termenung di kamarnya, telepon berdering. "Bu Fitri, kita semua kangen. Kamu harus datang ke panti minggu ini." Suara seorang anak perempuan kecil bernama Dinda penuh semangat. Fitri tersenyum lemah. Keesokan harinya, ia pergi ke panti. Anak-anak itu menyambutnya dengan pelukan dan senyum cerah, seolah tanpa beban dunia yang menghimpit Fitri. Mereka bercerita tentang sekolah, mimpi, dan harapan mereka, tanpa takut dihina atau dijatuhkan. Melihat semangat dan ketulusan anak-anak itu, Fitri menemukan kembali kekuatan yang hampir padam. Ia ingat kembali janji yang dulu ia buat pada dirinya sendiri, untuk menjadi dokter yang bisa menyembuhkan luka, bukan hanya fisik tapi juga hati. Mulai saat itu, Fitri membulatkan tekad. Ia menyusun jadwal belajar lebih disiplin, meminta bantuan Dr. Yuda dan Bu Rina untuk membimbingnya. Ia mengulang semua materi ujian praktek, berlatih hingga malam, dan memperbaiki teknik serta cara komunikasi dengan pasien. Ia juga menulis surat motivasi kepada anak-anak panti, yang selalu ia baca saat merasa putus asa. Waktu ujian ulang tiba. Fitri memasuki ruang ujian dengan hati berdebar, tapi kali ini dengan semangat yang tak tergoyahkan. Ia menjalankan semua prosedur dengan hati-hati, teliti, dan penuh percaya diri. Dosen dan instruktur tampak terkesan dengan kemajuan dan ketulusan yang terpancar. Pengumuman akhir mengatakan,
Fitri lulus dengan nilai memuaskan, salah satu terbaik di angkatan. Senyuman Fitri tak terhapus. Kemenangan itu bukan hanya miliknya, tapi milik anak-anak panti yang percaya padanya, Dr. Yuda yang tak pernah berhenti membimbing, dan Bu Rina yang terus menyemangatinya. Clara, yang kembali melihat kejayaannya, hanya bisa menatap dengan dingin. Namun Fitri sudah tak peduli lagi. Ia telah belajar sesuatu yang lebih besar dari sekadar ujian. Bahwa kegagalan bukan akhir, melainkan bagian dari perjalanan. Bahwa luka dan fitnah bisa menjadi bahan bakar bagi api harapan yang lebih besar. Langkah Fitri semakin mantap. Kini, ia tahu bahwa tantangan sesungguhnya baru akan dimulai. Pagi itu, udara kampus terasa berbeda. Fitri berdiri di depan papan pengumuman, jantungnya berdebar tak menentu saat jari-jarinya menyentuh selembar kertas yang menempel. Di sana tertulis nama-nama mahasiswa yang lolos program beasiswa luar negeri, sebuah kesempatan langka dan prestisius yang selama ini hanya ia impikan dalam doa malam-malam panjangnya. Dan di antara nama-nama itu, tertulis jelas, Fitri Nurhaliza. Air mata bahagia menetes tanpa bisa ditahan. Perjuangan, air mata, luka, dan pengorbanan selama ini akhirnya membuahkan hasil. Kesempatan ini bukan sekadar hadiah, melainkan pintu menuju masa depan yang selama ini hanya bisa ia bayangkan dalam mimpi paling dalam. Namun, di balik kabar bahagia itu, bayangan Clara kembali muncul. Ia adalah bayangan kelam yang selalu berusaha menjatuhkan Fitri, dan kali ini rencananya lebih licik dari sebelumnya. Hari-hari berikutnya penuh dengan persiapan dan kegembiraan. Tapi suatu sore, saat Fitri sedang menyiapkan berkas pendaftaran untuk administrasi beasiswa, ia mendapati dokumen pentingnya raib dari meja. Panik merayapi setiap ujung pikirannya. Siapa yang mengambilnya? Gumamnya cemas. Ia segera melaporkan kehilangan tersebut ke pihak kampus. Investigasi dilakukan, dan kamera pengawas di koridor memperlihatkan seseorang yang mencurigakan masuk ruang arsip berulang kali, dan sosok itu adalah Clara. Ketika kasus itu dibawa ke sidang disiplin kampus, bukti-bukti tak terbantahkan. Clara tidak hanya mencoba mencuri dokumen, tapi juga berusaha menghilangkan kesempatan terakhir Fitri. Kampus pun mengambil keputusan tegas. Clara dikeluarkan dari universitas dengan catatan hitam. Suasana kampus berubah. Banyak yang merasa lega, ada pula yang terkejut. Fitri sendiri merasakan campuran lega dan sedih. Sedih karena pertarungan itu harus berakhir dengan keretakan yang dalam. Namun, hatinya tetap teguh. Waktu keberangkatan ke Jepang segera tiba. Fitri mengemas barang-barangnya dengan hati yang berat tapi penuh harapan. Negeri Sakura yang jauh kini akan menjadi tempatnya mengasah ilmu dan memperluas wawasan. Di Jepang, ia diterima di sebuah rumah sakit sosial yang dikenal dengan pendekatan inovatifnya terhadap pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin dan lansia, sebuah sistem yang sangat berbeda dengan yang ia kenal di tanah air. Di sana, Fitri mulai belajar bukan hanya tentang medis, tapi juga bagaimana sistem kesehatan bisa menjadi jembatan sosial yang menguatkan solidaritas dan empati. Di tengah dinginnya musim semi Tokyo, Fitri menemukan dirinya sering duduk bersama pasien lansia yang kesepian, mendengarkan cerita mereka dengan penuh perhatian. Ia belajar menggabungkan teknologi modern dengan sentuhan manusiawi yang sederhana tapi bermakna. Ia juga bertemu dengan dokter-dokter muda dari berbagai negara, belajar tentang keberagaman budaya dan cara beradaptasi dalam lingkungan baru. Meski rindu kampung halaman, Fitri merasa bahwa di sini, luka masa lalunya berubah menjadi kekuatan. Namun, kesempatan ini juga membawa tanggung jawab besar. Fitri menyadari betapa beratnya beban yang harus ia pikul, bukan hanya demi dirinya, tapi untuk keluarga, anak-anak yatim di panti, dan semua yang percaya padanya. Di saat yang sama, ia mulai menulis jurnal pengalamannya, berharap suatu saat nanti bisa membagikan kisah dan pelajaran hidupnya kepada lebih banyak orang. Langit Tokyo yang luas dan penuh bintang malam itu menyimpan janji baru. Janji tentang seorang perempuan sederhana yang berani bermimpi, jatuh dan bangkit, lalu melangkah jauh menembus batas-batas yang dulu terasa mustahil.
Dan perjalanan Fitri baru saja dimulai. Langit pagi di Tokyo tak pernah terlihat sama seperti di kampung halaman Fitri. Udara dingin yang menusuk, hiruk-pikuk jalanan yang rapi, hingga sinar matahari yang menembus sela-sela gedung-gedung tinggi, semuanya terasa asing tapi juga penuh janji. Setiap hari, Fitri berjalan kaki ke rumah sakit sosial tempat ia belajar, hati dan pikirannya dipenuhi rasa ingin tahu dan harapan. Sistem rumah sakit yang ia temui sangat berbeda dari yang pernah ia kenal di Indonesia. Di sini, pelayanan kesehatan bukan hanya soal biaya atau fasilitas, melainkan soal kepedulian yang terorganisir, sistematis, dan efisien. Rumah sakit itu didirikan bukan untuk mencari keuntungan, tapi untuk melayani, khususnya bagi mereka yang rentan secara ekonomi dan sosial. Kesehatan menjadi hak yang dijaga dan diberikan secara tulus. Di tengah kesibukan praktik dan kuliah, Fitri bertemu dengan sosok yang akan mengubah jalannya. Profesor Haruki Tanaka, seorang dokter dan akademisi senior yang dikenal luas atas dedikasinya terhadap pelayanan kesehatan masyarakat miskin di Jepang dan Asia Tenggara. Profesor Tanaka bukan hanya mentor yang cerdas, tetapi juga pribadi yang hangat dan penuh perhatian. Ia menyimak cerita Fitri, latar belakangnya, dan cita-citanya dengan seksama. "Fitri-san," ujar Profesor Tanaka suatu sore di ruang kerjanya yang penuh buku, "apa yang kamu impikan bukanlah sekadar mimpi biasa. Kamu membawa semangat yang langka, membawa cahaya bagi mereka yang kerap terlupakan." Dalam beberapa bulan, Fitri belajar dari Profesor Tanaka banyak hal yang tak tertulis di buku pelajaran medis. Bagaimana membangun jaringan komunitas agar pasien merasa dihargai, bagaimana mengorganisir sumber daya agar pelayanan bisa berjalan optimal meski dengan dana terbatas, dan bagaimana memperjuangkan akses kesehatan bagi mereka yang tidak mampu. Profesor Tanaka juga memperkenalkannya pada sejumlah praktisi dan lembaga sosial yang aktif membangun rumah sakit amal di seluruh Asia. Mereka mendiskusikan rencana bagaimana suatu hari nanti, di Indonesia, Fitri bisa mengimplementasikan sistem serupa, sebuah rumah sakit yang ramah bagi anak yatim, lansia, dan masyarakat miskin tanpa harus khawatir soal biaya atau stigma sosial. Hari-hari berlalu. Fitri tak hanya mengasah kemampuan medis, tetapi juga belajar tentang manajemen rumah sakit, penggalangan dana sosial, hingga advokasi kesehatan publik. Ia menyibukkan diri dengan praktik langsung di berbagai divisi rumah sakit, mulai dari poli anak hingga layanan lansia dan rehabilitasi. Meski terkadang rindu kampung halaman mencuat di hati, ia mengisi malamnya dengan menulis jurnal pengalaman, memetakan mimpi yang semakin jelas dan nyata. Akhirnya, tiba saat pengumuman kelulusan program beasiswa. Di aula besar kampus, Fitri duduk bersama teman-teman seangkatan. Ketika nama-nama yang lulus dengan predikat terbaik disebut, jantungnya berdegup kencang. Dan ketika namanya dipanggil sebagai mahasiswa terbaik, seluruh tubuhnya dipenuhi keharuan yang tak bisa disembunyikan. Ia menatap wajah Profesor Tanaka yang tersenyum bangga, serta rekan-rekan yang memberikan tepuk tangan hangat. Selesai upacara, Profesor Tanaka menggenggam tangan Fitri erat. "Kamu sudah siap untuk langkah selanjutnya. Ingatlah, cahaya yang kamu bawa di sini harus kamu bawa pulang ke tanah airmu," katanya dengan suara penuh harapan. Fitri mengangguk, mata berkaca-kaca. Langkahnya kini semakin mantap, bukan hanya sebagai dokter, tapi sebagai pembawa perubahan. Pelajaran dari negeri Sakura telah membuka cakrawala baru, bahwa pelayanan kesehatan bukan sekadar ilmu, tapi juga panggilan jiwa untuk melayani dengan cinta dan keadilan. Dan di dalam hatinya, mimpi membangun rumah sakit untuk orang miskin dan anak-anak yatim di Indonesia semakin mengerucut menjadi tujuan nyata yang siap diperjuangkan. Kembali ke tanah air adalah sebuah kebahagiaan sekaligus ujian berat bagi Fitri. Begitu turun dari pesawat di bandara, aroma tanah basah, suara bising kendaraan, dan hiruk-pikuk pasar langsung menyambutnya. Semua terasa begitu nyata, membawa kenangan dan harapan yang bercampur jadi satu. Namun, bahagia karena telah kembali dari negeri Sakura dengan segudang ilmu dan pengalaman, segera tertahan oleh kenyataan keras yang menantinya. Impiannya untuk mendirikan rumah sakit bagi orang miskin dan anak-anak yatim harus dimulai dari nol.
Fitri tahu ia tidak punya banyak modal. Motor satu-satunya yang selama ini menjadi tumpuan dalam berbagai aktivitas sehari-hari pun harus dijual sebagai modal awal. Dengan uang hasil penjualan motor itu, ia mulai menyewa ruang kecil sebagai kantor sementara sekaligus ruang konsultasi awal. Setiap pagi, Fitri mengenakan jas putihnya yang sudah agak lusuh, berjalan kaki menyusuri jalan-jalan sempit, mengunjungi para donatur potensial, pemerintah daerah, dan berbagai lembaga sosial. Proposal demi proposal ia susun dengan teliti, mengajukan rencana pembangunan rumah sakit yang mengutamakan pelayanan sosial tanpa membebani pasien secara ekonomi. Namun, di tengah semangatnya, Fitri seringkali bertemu dengan wajah-wajah skeptis. Banyak yang meremehkan idenya. Rumah sakit sosial? Itu ide mulia. Tapi di sini bukan Jepang. Kita bicara soal uang dan politik, bukan mimpi, kata seorang pejabat saat Fitri mengajukan proposal. Teman-teman lama juga tidak banyak membantu. Beberapa malah menertawakan ambisinya, menganggap Fitri terlalu idealis dan naif. Bahkan ada yang mencibir. Apa iya, Fitri si anak yatim yang lusuh itu bisa bangun rumah sakit? Kekecewaan demi kekecewaan datang silih berganti. Namun Fitri tak pernah membiarkan diri larut dalam putus asa. Ia ingat setiap wajah anak-anak panti yang selalu menunggu kehadirannya. Senyum-senyum kecil penuh harapan yang menguatkan hatinya. Namun, cobaan tak berhenti di situ. Di tengah proses pendirian rumah sakit, ia bekerja sama dengan beberapa rekan yang ternyata punya niat tersembunyi. Salah satu rekan kerjanya, yang awalnya tampak tulus, mulai melakukan penipuan kecil-kecilan. Dana bantuan yang seharusnya digunakan untuk pengadaan alat medis sebagian diselewengkan. Fitri merasakan luka mendalam saat mengetahui pengkhianatan itu. Tidak hanya soal uang, tapi soal kepercayaan yang dikhianati oleh orang yang ia anggap teman dan sekutu perjuangan. Namun, luka itu bukan akhir. Dengan tekad yang semakin kuat, Fitri segera mengambil langkah tegas, melaporkan kasus tersebut ke pihak berwajib dan memutuskan bekerja dengan tim baru yang lebih transparan dan berintegritas. Setiap malam, Fitri duduk di ruang kecil kantornya yang sederhana, menulis rencana dan strategi baru. Ia belajar dari kegagalan dan pengkhianatan, merancang langkah yang lebih hati-hati dan matang. Meski langkahnya terasa berat, api semangat di dadanya tak pernah padam. Lambat laun, berita tentang perjuangan Fitri mulai menyebar. Beberapa organisasi sosial dan tokoh masyarakat yang awalnya ragu mulai memberikan dukungan. Bantuan kecil-kecilan mulai mengalir, mulai dari alat kesehatan, donasi dana, hingga relawan yang siap membantu. Fitri pun mengingat kata-kata Profesor Tanaka, cahaya yang kamu bawa harus terus dinyalakan, walau tiupan angin mencoba memadamkannya. Dalam hati, Fitri tahu, perjalanan panjang ini baru saja dimulai. Rumah sakit impiannya mungkin belum berdiri megah. Tapi setiap langkah kecil yang diambil hari ini adalah fondasi kokoh untuk masa depan. Dengan keteguhan hati dan cinta yang tak pernah pudar, Fitri siap melanjutkan perjuangan untuk anak-anak yatim, untuk orang-orang miskin, dan untuk mimpi yang lebih besar dari dirinya sendiri. Di sebuah sudut kota kecil yang dulu pernah menjadi saksi perjuangan Fitri kecil, kini berdiri sebidang tanah yang menjadi titik awal mimpi besar yang selama ini diperjuangkannya. Sebuah tanah yang tak hanya berharga secara materi, tapi syarat dengan kenangan dan harapan. Sebidang tanah itu diberikan oleh Pak Amir, seorang dermawan tua yang dulu pernah Fitri bantu saat masa kecilnya. Pak Amir, yang kini berusia senja dan hidup sederhana di pinggiran kota, tak pernah melupakan kebaikan hati Fitri meski keadaan mereka sangat berbeda. Ia percaya bahwa tanah itu akan menjadi tempat yang membangun masa depan bagi banyak jiwa yang terluka. Dengan modal seadanya, Fitri mulai membangun rumah sakit sederhana. Bangunan kecil itu belum megah, tapi penuh makna. Tiap bata yang disusun seolah membawa doa dan harapan untuk anak-anak yatim, orang miskin, dan mereka yang sering dianggap sebelah mata. Rumah sakit itu didesain dengan konsep sosial. Tidak ada biaya mahal, pelayanan diprioritaskan untuk mereka yang membutuhkan. Fitri mengajak para relawan,
mahasiswa kedokteran yang ingin belajar sekaligus berkontribusi, dan warga sekitar untuk bersama-sama membangun dan menjalankan pelayanan. Namun, keberhasilan kecil ini segera menarik perhatian yang tak diinginkan. Para pengusaha dan tokoh kaya yang selama ini menguasai bidang kesehatan di kota itu mulai merasa terancam. Rumah sakit Fitri yang mengusung nilai sosial dan kemanusiaan, jika berkembang, bisa mengikis keuntungan besar yang selama ini mereka nikmati. Seiring berjalannya waktu, fitnah mulai disebar. Rumah sakit Fitri itu abal-abal, peralatan seadanya, tenaga medisnya tidak profesional. Ujar seorang pengusaha di sebuah acara makan malam mewah, di mana para elit kota berkumpul. Kamu tahu kan? Rumah sakit yang bagus itu yang punya nama besar dan harga mahal. Kalau yang murah-murah begitu, jangan harap kualitasnya bisa diandalkan. Sindir seorang tokoh masyarakat yang sebelumnya tak pernah peduli pada dunia medis. Fitri mendengar kabar ini lewat bisik-bisik yang sampai ke telinganya. Tapi ia tetap teguh. Menganggap itu sebagai bagian dari ujian dan pertarungan yang harus dihadapi demi kebaikan yang lebih besar. Namun, fitnah itu tak hanya berhenti pada kata-kata. Surat-surat ancaman mulai datang ke rumah sakit kecilnya, menuntut agar ia segera menghentikan operasional rumah sakit. Bahkan ada oknum yang mencoba mengganggu jalannya pelayanan dengan cara menghalangi distribusi obat-obatan dan peralatan medis. Malam-malam gelap yang penuh kecemasan sering menyelimuti Fitri. Ia duduk di kursi kerjanya, menatap foto orang tuanya yang lama tersimpan di meja. Dalam keheningan, air mata jatuh tanpa suara, melebur bersama luka dan kelelahan. Namun, dalam setiap tetes air mata itu juga lahir sebuah tekad yang semakin membara. Fitri sadar, perjuangan ini bukan lagi sekadar membangun rumah sakit, tapi mempertahankan sebuah misi suci yang tak boleh pupus oleh tekanan dan kebencian. Dengan penuh keberanian, ia mengumpulkan para relawan dan warga yang selama ini percaya padanya. Ia bicara dengan hati yang terbuka, memohon dukungan dan menjaga solidaritas agar rumah sakit sosial itu tetap berdiri. Ini bukan hanya tentang bangunan atau obat-obatan, katanya pada pertemuan malam itu. Ini adalah tentang nyawa, tentang harapan, tentang hak setiap orang untuk mendapat pelayanan kesehatan yang layak. Kita harus bersama-sama melawan fitnah dan ketidakadilan ini. Perjuangan Fitri kini berada di titik yang lebih berbahaya. Namun ia tak gentar. Sebab baginya, rumah sakit ini bukan sekadar tempat, tapi cahaya yang harus terus dinyalakan, di tengah tanah yang keras dan darah yang mengalir. Pagi itu, Fitri duduk di ruang tunggu pengadilan negeri, dadanya berdebar tak menentu. Berita bahwa ia akan menghadapi gugatan malpraktik yang direkayasa oleh lawan-lawan bisnisnya, membuat hatinya bergemuruh. Tuduhan yang dilontarkan sangat serius, bahwa Fitri telah lalai dan menyebabkan kematian seorang pasien. Sebuah rekayasa yang dibuat untuk menghancurkan reputasi dan usahanya membangun rumah sakit sosial. Langkahnya menuju ruang sidang terasa berat, tetapi tekadnya untuk membuktikan kebenaran jauh lebih besar daripada rasa takut yang menggerogoti. Di luar ruang sidang, kerumunan kecil berdiri diam, mengenakan kaos dengan foto Fitri dan slogan, "Dukung rumah sakit sosial." Anak-anak yatim yang pernah ia rawat, orang-orang miskin yang pernah ditolongnya, relawan, dan para tetangga yang percaya padanya. Mereka hadir bukan sekadar sebagai saksi, tapi sebagai perisai yang melindungi nama dan mimpi Fitri. Sidang berlangsung panjang dan melelahkan. Pengacara dari pihak penggugat menghadirkan saksi-saksi yang direkayasa, menyajikan bukti-bukti yang tampak kuat namun dipenuhi manipulasi. Fitri harus menghadapi serangan verbal yang tajam dan penuh tekanan. Namun, di sisi lain, pengacara Fitri dengan gigih mematahkan setiap klaim. Mereka menghadirkan saksi dari staf rumah sakit, rekam medis yang lengkap, dan kesaksian dari pasien yang berhasil disembuhkan. Bahkan beberapa anak yatim yang kini tumbuh sehat dan ceria memberikan kesaksian bagaimana Fitri telah menyelamatkan mereka. Suasana sidang berubah ketika seorang dokter senior yang pernah bekerja bersama Fitri memberikan kesaksian yang menentukan. Ia menjelaskan dengan rinci tentang prosedur medis yang dilakukan Fitri dan memastikan tidak ada kelalaian.
Dokter Fitri telah menunjukkan dedikasi dan profesionalisme yang luar biasa, katanya dengan suara mantap. Air mata mengalir di pipi Fitri ketika hakim membaca putusan akhir. Terdakwa dinyatakan tidak bersalah atas tuduhan malpraktik. Gugatan ditolak. Suara tepuk tangan memenuhi ruang sidang. Di luar, sorak-sorai dan pelukan hangat menyambut Fitri. Anak-anak yatim yang dulu ia rawat berlari ke pelukannya, membawa kebahagiaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Hari itu, bukan hanya nama Fitri yang pulih, tapi juga kepercayaan publik pada rumah sakit sosial yang ia dirikan. Media mulai memberitakan kisah perjuangan dan pembelaan Fitri, mengangkatnya sebagai simbol keteguhan dan harapan. Namun, di balik kemenangan itu, Fitri tahu perjuangan belum usai. Air mata yang jatuh hari ini adalah bukti betapa beratnya jalan yang telah ia tempuh. Tapi juga menjadi pengingat bahwa cinta, kejujuran, dan keteguhan hati mampu mengalahkan segala fitnah dan ketidakadilan. Dengan penuh keyakinan, Fitri melangkah keluar dari gedung pengadilan. Langit sore yang cerah seolah menyambutnya kembali, memberikan cahaya baru bagi mimpi yang tak pernah padam. Pagi itu, udara terasa berbeda, sejuk dan penuh makna. Di depan gerbang besar yang dihiasi pita merah dan bunga segar, berdirilah Fitri. Matanya memandang jauh ke arah bangunan rumah sakit sederhana namun megah dalam arti yang sesungguhnya. Sebuah karya nyata dari kerja keras, doa, dan perjuangan yang tiada henti. Rumah Sehat Cahaya Hati, tertulis dengan huruf emas yang bersinar, bukan hanya sebagai nama, tapi sebagai simbol dari semua harapan dan kasih yang selama ini terpendam. Tangannya gemetar saat ia memegang gunting kecil untuk menggunting pita peresmian. Detik-detik itu terasa seperti masa lalu yang berputar cepat dalam benaknya. Bayangan seorang gadis kecil yang kehilangan, terbuang, dan berjuang sendirian. Air mata mulai mengalir, tanpa bisa ditahan. Bukan air mata kesedihan, melainkan campuran rasa syukur dan kebahagiaan yang mendalam. Semua luka, penderitaan, cemoohan, hingga pengkhianatan, terbayar sudah. Anak-anak yatim piatu yang pernah Fitri rawat kini berdiri di sampingnya, tersenyum penuh kebanggaan. Wajah-wajah mereka yang dulu suram kini cerah, menjadi bukti hidup bahwa keajaiban memang ada. Fitri menatap ke sekeliling, melihat para dokter dan perawat muda yang penuh semangat, relawan yang tak kenal lelah, dan para donatur yang percaya pada misi kemanusiaan ini. Semua hadir di sana, bukan hanya untuk merayakan sebuah bangunan, tapi untuk merayakan kehidupan yang layak dan penuh harapan. Dalam hatinya, Fitri berbisik, "Ini bukan hanya tentang aku. Ini tentang setiap jiwa yang pernah merasa sendiri, terluka, dan tak berdaya. Kita semua punya cahaya yang bisa menerangi kegelapan." Pelajaran terbesar yang ia bawa adalah bahwa perjuangan, betapapun beratnya, tidak pernah sia-sia jika dilakukan dengan niat tulus dan hati yang penuh kasih. Bahwa kesulitan adalah guru terbaik yang mengajarkan kita arti kekuatan dan keberanian. Di bawah langit yang cerah, Fitri berdiri kokoh, sebagai pelita yang kini menyinari jalan bagi banyak jiwa yang dulu senasib dengannya. Rumah Sehat Cahaya Hati bukan sekadar tempat penyembuhan fisik, tapi rumah untuk harapan, impian, dan kasih yang tak pernah padam. Dengan penuh haru dan tekad, Fitri melangkah memasuki rumah sakit itu. Perjalanan panjangnya belum selesai, tapi kini ia tahu, disinilah rumah harapan yang akan terus menebar cahaya untuk masa depan yang lebih baik.